Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik, kita semangat ya belajar IPA. Kita lanjutkan materi kita tentang polusi lingkungan. Kita sampai kemarin sudah belajar tentang pencemaran air dan pencemaran udara. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pencemaran tanah. Tujuannya kita nanti supaya tahu apa atau zat-zat yang mencemari tanah itu, kemudian efeknya, akibatnya, dan cara penanggulangannya, gitu ya. Oke, siapkan buku paket IPA kurikulum 2013 yang sudah dibagikan dari perpustakaan untuk mendukung itu. Ya, kita pelajari bahwa tanah itu tempat bumi dipijak itu tanah. Itu riskan terhadap pencemaran. Pencemaran apa saja? Itu karena ada dari cairan, air atau apa saja, pasti kan juga bersentuhan dengan permukaan tanah. Ataupun udara, itu nanti kalau mengendap ke tanah, itu juga ke tanah, sehingga pencemaran yang ada di air dulu dan juga pencemaran yang ada di udara itu nanti juga menyebabkan pencemaran tanah. Secara khusus, tanah itu selain dicemari dari pencemaran air dan udara, ada penyebabnya khusus. Faktor penyebabnya diantaranya yang pertama, limbah domestik. Limbah domestik yaitu sampah-sampah yang ada di sekitar kita itu, jika dibuang sembarangan ke tanah maka akan mencemari. Ada juga limbah cair dan limbah padat. Ini ya. Nah, ini terutama yang sulit dicerna diuraikan oleh tanah itu kaleng, keramik, ya, kaca, ya. Sedangkan cair berupa deterjen, oli, itu juga ini limbah cair ini akan mencemari tanah. Artinya apa? Kemarin pencemaran itu mengurangi kualitas atau mutu dari tanah, sehingga tanahnya itu akan berkurang kondisinya. Nah, dampaknya jika terjadi pencemaran, maka tanah itu akan berkurang kualitasnya, kesuburannya. Nah, ini ya, kesuburannya atau kualitasnya. Penyebab lain polutan yang saya tambahkan mungkin di buku tidak tertuliskan ya, yaitu tertutupnya permukaan tanah oleh semen ataupun aspal ataupun cor, sehingga tanahnya ketutupan. Air tidak bisa meresap. Nah, ini menyebabkan apa? Tanah tidak bisa ditembus air. Maka kalau tidak terkena air, tanahnya tidak subur. Ini mengurangi kualitas tanah. Dan udara pun tidak luasa, maka jumlah oksigennya itu berkurang. Ini sehingga tanah-tanah bekas bangunan itu kalau ditanami tidak subur. Kemudian polutan pencemaran tanah yaitu limbah industri. Nah, industri banyak sekali ya, pabrik macam-macam itu kalau dibuang ke tanah langsung maka akan mencemari. Ini ada limbah dari pabrik misalnya ini, tapi ini bisa diuraikan oleh tanah. Sedangkan ini yang beracun. Nah, beracun ini. Dan limbah yang beracun. Nanti bisa dibaca lengkapnya ya. Ada juga limbah-limbah pertanian, seperti dengan pencemaran air, mirip dengan pencemaran air kemarin. Kalau pupuknya berlebihan atau pestisida berlebihan, air itu kan mengendap ke tanah juga kan. Nah, makanya juga akan mencemari tanah. Setelah kita mengenal pencemar pada tanah, kita akan mengetahui dampaknya. Nah, secara umum itu tanah itu tempat berijaknya seluruh makhluk hidup, maka berbahaya. Untuk manusia, terutama anak-anak yang main-main di tanah, itu akan berbahaya, merusak otak dan ginjal. Ini ya, merusak kesehatan. Ini membuat rusaknya kesehatan bagi manusia ataupun hewan. Sedangkan bagi tumbuhan mengurangi kesuburan tanah. Ya, karena tumbuhan itu nanti kalau menyerap bahan-bahan beracun ataupun zat kimia juga tumbuhannya akan dimakan oleh manusia.
hewan atau manusia, maka ini nanti akan terkena efek dari piramida makanan. Piramida makanan kan dari tumbuhan dimakan oleh hewan, seterusnya ke atas gitu ya. Maka nanti dampaknya akan beruntun sampai manusia juga. Kemudian bagaimana cara menanggulanginya? Cara menanggulanginya, jika sampahnya pencemaran itu adalah sampah, maka jangan membuang sampah sembarangan ya. Terus ada beberapa cara. Yang pertama bisa remediasi, membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis, yaitu in situ dan ex situ. Ya, kita pelan-pelan sesuai buku ini aja biar runtut ya. Pembenahan on situ, membersihkan ini langsung dari tanahnya itu dibersihkan. Misalnya disemprot, maaf, ya in situ itu membersihkan ini injeksi dan bioremediasi. Ini dibersihkan langsung ya, atau dengan ini bioremediasi itu di bawah ini ya, keterangannya itu dengan jamur atau bakteri. Nah, jamur atau bakteri dia akan mengikat atau menguraikan zat-zat yang ada di dalam bahan pencemar polutan. Ini yang murah, ini pakai bakteri makhluk hidup. Sedangkan yang off-seed itu tanahnya diambil, kemudian dibawa ke suatu tempat diolah. Tanah yang tercemar tadi, terkena bahan kimia atau apa, itu diambil. Kemudian nanti dibersihkan, dikasih air, airnya terus menjadi kotornya nanti airnya terus diolah di pengolahan air limbah. Kemudian tanahnya jadi bersih karena udah disemprot. Tapi cara ini cara yang mahal ya. Ini kalau limbahnya sangat beracun, harus pakai yang ini. Kalau yang biasa pakai ini tadi, yang awal tadi ya. Ini ya. Nah, pakai yang murah itu pakai ini jamur atau bakteri juga bisa sebenarnya, nanti mengikat unsur logam dalam tanah. Ya. Itu materi kita sampai di buku paket ini selesai ya. Saya tambahkan untuk menambah wawasan itu dari ya video ini sebentar, bisa kita saksikan bersama. Ya. Ini mengulang sebagai pengayaan dari pencemaran awal sampai akhir ya, tambahan. Polusi atau pencemaran dapat terjadi dalam berbagai. Ingat yang tadi yang saya jelaskan di awal tadi bicara di buku catatannya. Polusi udara. Walaupun buku catatannya kali ini tidak perlu dikumpulkan. Catatannya untuk kali ini tidak perlu difoto, tidak perlu dikumpulkan. Ini kita mengulang suara, untuk cahaya, nanti kita ada ujian atau ulangan bab ini. Polusi udara disebabkan oleh pembakaran bahan bakar, berkendara, dan asap pabrik. Terlepasnya sulfur dioksida menyebabkan terjadinya hujan asam. Selain itu, polusi udara juga dapat menyebabkan pemanasan global akibat menumpuknya karbon dioksida di atmosfer. Polusi air disebabkan oleh pembuangan limbah rumah tangga atau pabrik, pestisida, pupuk, dan tumpahan minyak ke badan air. Polusi air menyebabkan matinya organisme air, eutrofikasi, dan rusaknya ekosistem laut. Polusi tanah disebabkan penambangan, limbah pabrik, dan penebangan hutan. Polusi tanah menyebabkan menurunnya kualitas air tanah, menurunnya kesuburan tanah, dan rusaknya muka tanah. Polusi suara disebabkan oleh bunyi mesin, konser musik, dan aktivitas pembangunan. Polusi suara menyebabkan kerusakan sistem pendengaran dan masalah kejiwaan.
Polusi radioaktif disebabkan oleh kerusakan pembangkit nuklir, pelepasan limbah nuklir yang tidak tepat, dan kecelakaan. Polusi radioaktif dapat menyebabkan penyakit kanker, tidak memiliki keturunan, cacat pada saat lahir, masalah air, masalah udara, masalah tanah, dan kebutaan. Polusi panas disebabkan oleh bangunan industri, penebangan hutan, dan pencemaran udara. Suhu bumi yang meningkat menyebabkan perubahan iklim yang drastis dan kepunahan satwa liar. Ini tambahan ya, walaupun di buku nggak ada, tapi tambahkan di sini ya. Polusi cahaya disebabkan oleh lampu perkotaan. Nah, untuk pertemuan kali ini, tugasnya kita ada ujian ulangan bab 8 ini. Sehingga nanti kalian mengerjakan uji kompetensi di LKS halaman 48 dan 49. 20 nomor. Nanti jawabannya akan saya kasih link Google Formulir ya. Ya, lagi untuk tugas pada kesempatan pertemuan ini pertemuan terakhir untuk bab polusi. Kita mahasiswa nanti mengerjakan LKS halaman 48 dan 49 uji kompetensi yang A saja nomor 1 sampai 20 ya. Kemudian nanti saya buatkan Google Formulir untuk dikirim jawabanmu lewat via Google Formulir. Ingat, kerjakan sendiri. Boleh didampingi yang lain, tapi yang mengerjakan siswanya. Jangan dikerjakan oleh orang lain, orang tuanya atau tetangga atau temannya. Tapi usahakan kerjakan sendiri untuk mengukur kemampuanmu. Jangan mencari nilai. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.